Kualitas dan Preferensi Makanan oleh kelompok SOR 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kelompok kami. Kali ini kami akan membahas kualitas dan preferensi makanan. Sebelum pada topik pembahasan, kenalan dulu nih dengan kami. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Paca Dewi Aprilia dengan NIM 097. Selanjutnya ada Umi Baroroh dengan 067, Moriska Emilia Saputri dengan 069, Niken Aiku Sumawardani dengan 091, Fatadia Pratiwi dengan 096, Lina Miftahur Rohmah dengan 098, Isna Rahma Fauzia dengan 144, dan terakhir Ayesa Putri Hevi 151. Dan dalam video ini kami akan memaparkan serta menjelaskan materi dengan pembahasan yang telah saya sebutkan pada awal video, yaitu kualitas dan preferensi makanan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai video pemaparan pematerinya. Selamat menonton! Mengapa sih saat ini banyak orang yang memulai memilih kopi organik? Apa karena alasan kesehatan atau karena kepedulian terhadap lingkungan? Merupakan salah satu minuman yang sangat digemari dan dikonsumsi oleh banyak orang di seluruh dunia. Namun proses produksinya, kopi seringkali melibatkan penggunaan bahan kimia serta pestisida dan pupuk buatan. Penggunaan bahan-bahan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi lingkungan maupun kesehatan manusia. Sebagai alternatif, hadir kopi organik yang diproduksi tanpa bahan kimia, sehingga lebih aman dan ramah lingkungan. Dan sering berjalannya waktu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu kesehatan dan lingkungan, minat terhadap produk organik pun semakin meningkat. Hal menarik yang menjadi pertanyaan besar, sebenarnya apa sih yang mendorong konsumen itu sampai mereka memutuskan untuk beralih ke kopi organik? Apakah murni karena ingin mencari manfaat bagi diri sendiri, atau justru karena rasa peduli yang tinggi terhadap lingkungan? Jelasan model SOR. Penelitian ini menggunakan model SOR, yaitu stimulus, organisme, dan respon. Stimulus merupakan faktor yang mempengaruhi konsumen, yang terdiri dari yang pertama yaitu perawatan diri, yaitu manfaat kesehatan dan kebaikan bagi tubuh. Kemudian yang kedua, kepedulian terhadap lingkungan, seperti menjaga alam dan keberlanjutan. Sedangkan organisme adalah respon internal dalam diri konsumen yang meliputi, pertama, sikap hedonis, yaitu perasaan senang dan kenikmatan saat mengonsumsi kopi. Kemudian yang kedua, sikap utilitarian, yaitu manfaat dan kegunaan produk. Sedangkan respon adalah hasil akhir berupa niat konsumen untuk membeli kopi organik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap konsumen, baik dari sisi emosional maupun rasional. Sebaliknya, faktor perawatan diri atau kesehatan tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Selain itu, baik sikap hedonis maupun utilitarian berpengaruh terhadap niat pembelian, namun sikap hedonis memiliki pengaruh yang lebih dominan. Dalam pembahasan menunjukkan bahwa konsumen cenderung lebih mempertimbangkan nilai-nilai lingkungan dibandingkan kepentingan pribadi. Mereka memilih kopi organik karena ingin berkontribusi dalam menjaga lingkungan serta mendukung keberlanjutan. Di sisi lain, pengalaman dan kenikmatan saat mengonsumsi kopi juga menjadi faktor penting dalam menentukan keputusan pembelian. Dengan demikian, keputusan konsumen tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor emosional. Disimpulkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan menjadi faktor utama yang mempengaruhi niat pembelian kopi organik. Selain itu, aspek kenikmatan atau pengalaman dalam mengkonsumsi kopi menjadi faktor yang paling kuat dalam menentukan keputusan. Sementara itu, alasan kesehatan bukanlah faktor utama dalam keputusan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa memilih kopi organik bukan hanya tentang kesehatan, tetapi juga tentang kepedulian terhadap lingkungan dan pengalaman yang dirasakan. Terima kasih.